Ya. Apa alasan Mr. William untuk memilih nama dia Khalid. Ya Ustadz Khalid ya untuk memeluk agama Islam? You know already answer the question, please. Okay. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First, I'm happy to hear in Indonesia my brother Dari Suleiman and all my brothers here in the mosque. Great. And it's my second time today in the mosque. Yeah. And today I will do it one thing, you know. Always if I fight and I win, you know what I say to the peoples and to the crowd. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Allah Jadi, Akbar. Masya Allah. Jadi dia bilang Alhamdulillah saya bisa datang ke Indonesia berjumpa dengan saudara saya dari Sulaiman dan saudara saya yang ada di sini semua. Dan ini adalah masjid yang kedua yang saya kunjungi sejak datang di Indonesia karena beliau datang semalam. Tadi subuh di masjid samping rumah saya di Masjid An-Ni'mah, sekarang di Masjid Az-Zikra. Dan dia bilang selalu satu kata yang saya ucapkan setiap kali kemenangan saya setelah dia memegang nama Khalid bin Walid, ya, dia nggak kalah lagi, Pak. Ya, dia selalu mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Yes, fantastic. Fantastic. Beda memang takbirnya warrior ya. I'm the only man when I fight who do that. Ya, dia tidak peduli, hanya dia saja yang setiap dia tanding, dia dakwah di atas ring, dia takbir. Kemarin bahkan the last fight you bring Palestine. Yes, for Palestine. Ya, terakhir dia bawa bendera Palestina. Dia bilang aku bertanding hari ini, berlaga hari ini untuk Palestina. Kemenanganku adalah kemenangan Palestina. Takbir. Allahu Akbar. So, my brother, to your question, the reason why I choose the Islam. Yeah. Who? Why? Yeah. Every one of us have a mother and a father. Right. And every one of you love your mother and your father, inshallah. And the same too, your mother or your father loves you. But if you have no mother and you have no father who loves you, it's not so easy. So my life, I all the time believe in God, but I don't find answers to my religion. Yes? Jadi dia bilang alasan saya menjadi orang Islam, memeluk Islam adalah dia bilang semua orang tentu sangat mencintai orang tuanya, betul nggak? Semua orang tua tentu akan mencintai anaknya. Dan di sini hampir semua daripada teman-teman memiliki ayah dan ibu yang sempurna, yang mencintai kalian semua. Tapi saya tidak. Jadi dia ini ibunya meninggal di depan dia waktu kecil, kemudian ayahnya juga meninggal, udah meninggal juga sekarang. Tapi waktu dia memutuskan untuk mencari kebahagiaan, dulu agama dia dulu ya, dia bukan orang yang tidak beragama, dulu dia punya agama juga, cuman sampai ya kalian lihat di dadanya ada tato apa kan. Jadi tapi dia tidak menemukan jawaban di kepercayaan dia yang dulu. Apa itu kehidupan, kemuliaan, kebahagiaan itu? Yeah, and in the house where I live with my two sisters, there was no much love. Yeah. So when I was a teenager, I made all the time problems, and so I go a little bit in the jail for 10 years. Astagfirullah. Jadi dia hidup di rumahnya dia. Jadi tell a story about your father as alcoholic. Yes, my father is drinking alcohol. Jadi bapaknya dia itu, my mother is dying in front of me when I was 2 years old. Was sick. Oh, what?
She takes alcohol and drugs. Ibunya meninggal karena overdosis alkohol di depan dia waktu dia kecil. Ayahnya melanjutkan mabuk-mabukan. Kemudian dia tinggal dengan 2 orang kakaknya perempuan. Dan tidak ada cinta di rumahnya, tidak ada kasih sayang di rumahnya. Dan itulah kehidupan masa remaja dia. Dan akhirnya dia turun ke jalan dan membuat berbagai macam ulah kriminal. Sampai dia dipenjara 10 tahun, Pak. And when I was in the jail, this was my first contact with the Islam. So a brother gave me the Holy Quran and give me and take and say to me, read it. Read it and you will see what's happened. Ya. Jadi waktu di dalam penjara, pertama kali dia berjumpa orang Islam dalam penjara. Jadi ada satu orang Muslim di sana kasih dia Al-Quran. Dia katakan, baca ini. Dan dia baca Al-Quran. And there was ayat, this one of my lovelies, when he say, my English is not so good, so I'm sorry. No worries, everybody understand. But if you say, you got in your life big problems, one day they will come, they will all be easier. Yeah. You know? Yeah. And yeah, at this time the Islamic State was very popular. Yeah. And so I was, when in this time I was in the jail, I go on the side to extremist. Yeah. Yeah, and this was for me the wrong Islam. But you must do it and you must learn it. Yeah. Jadi orang yang mengajarkan Islam kepada dia di dalam penjara itu ekstrim, Pak. Ngeri. You tell me this morning about who you doing Coca-Cola? Yeah, when I was in the jail and I go and one man stand with Pepsi or with Coca-Cola, I tell him, I will cut your head if you drink that one time ago. So this is With one Coca-Cola dies one Palestinian. Ya, jadi gini, dia ketemu orang Islam yang ekstrim dalam penjara. Ya, waktu itu Islamic State, ya itu ISIS lagi populer. Ya, lagi heboh-hebohnya kan. Jadi orang-orang yang dipenjara di sana tuh kasusnya ya teroris, ini semua orang-orang ekstrim ya. Dan orang yang mengajarkan dia Islam itu strict. Jadi kalau ada orang Islam yang minum Coca-Cola atau Pepsi, dia katakan, kau minum sekali lagi Coca-Cola, aku potong lehermu. Kayak gitu ekstrimnya. Dan benar, satu orang Palestinian minum Coca-Cola dalam penjara itu dibunuh, Pak, gara-gara Coca-Cola, Pak. Jadi setelah itu, after this I go from the jail out. yeah, And you don't like Islam because of I don't this. like Islam at this time. Jadi ketika dia melihat orang Islam itu ekstrim, dikit-dikit potong leher, dikit-dikit bunuh semua kan, akhirnya dia putuskan dia tidak tertarik dengan Islam. Dia meninggalkan Al-Quran yang dia pelajari, dia baca, dan dia bilang Islam itu agama tidak bagus. And many years later, I go with my wife. At this time, she was my girlfriend. Yeah. To St. Pölten. And we open a fight studio, a boxing Yeah. studio. Jadi waktu dia lepas keluar dari penjara, waktu itu dia sama istrinya yang sekarang waktu itu masih pacarnya, girlfriend. Jadi mereka bikin bisnis, bikin gym gitu, bikin tempat latihan bela diri, tempat studio bela diri. And when I see how nice the parents to be her children, Yeah. to my students, so my heart goes up. And I ask myself, maybe is this the real Islam? Jadi yang belajar di tempat dia itu, Pak, yang mendaftar kebetulan anak-anak orang Islam yang latihan bela diri di tempat dia. Dan itu orang tua Muslim yang datang mengantarkan anaknya. Itu dengan penuh akhlak yang luar biasa. Anaknya hormat ke ibunya, ibunya juga menungguin dengan orang tua dengan kasih sayang, dengan cinta. Dan dia melihat nih ada yang berbeda. Islam yang di dalam penjara yang dikit-dikit potong-potong leher itu, kemudian ini Islam yang penuh dengan cinta. Kemudian dia mulai berpikir, jangan-jangan ini yang Islam yang benaran, yang di dalam penjara itu nggak betul Islamnya gitu. Nah. Yes, and this is why I then take the Shahada in the lockdown. Jadi berhubungan dengan itu pas lockdown kemarin, kan dia nggak kemana tuh, maka dia ambil syahadanya juga di dalam online. When online you make syahadah first time ya. Yes, I make it online. So Jadi syahadah pertama pakai Zoom, Pak. Takbir.
Allahu Akbar. Jadi jangan remehkan nih sosial media Pak. Jadi bisa juga kita dakwah di sini ya di sosial media. Then you complete the story about you fight with the Muslim fighter, you never win. Yes. This is also I the always reason. fight versus Muslims, sometimes, not always. Yeah. And I lose. I all the time lose versus Muslims. They got a other spirit. Jadi gini, dia ini nggak pernah kalah sebelumnya Pak. Sebelum dia masuk MMA dia tuh street fighter. Dia petarung jalanan. Wah ngeri Pak. Ini tangan antum mau coba nanti coba sekali Pak. Coba Pak. Mau dibanting boleh, mau digebogam sekali boleh. Ya, ini horor Pak. Jadi subhanallah, dia orang yang paling ditakuti Pak. Satu hari dia bertarung dengan satu orang fighter Muslim. Ya, dan dia kalah Pak. Dan dia bingung, kenapa aku bisa kalah sama orang ini? Dan dia lihat ternyata dalam tatapan mata musuhnya orang Islam ini berbeda memang. Jadi kenapa dia bisa kalah itu membuat dia juga berpikir, aku harus belajar Islam. So, and at this day when I am a Muslim, it's very important to show your best side. Yeah. So maybe one person is standing on behind you and watching you and think, hey, it's a good Muslim, this is Islam, this is the truth, you know. Allahu Akbar. Jadi penting kita memperbaiki akhlak kita kan. Mungkin gara-gara attitude kita, perilaku kita, ada orang yang memperhatikan kita di belakang kita. Oh ini Islam, orang Islam baik. Dan kita nggak tahu siapa yang dapat hidayah gara-gara melihat kita itu kan. Maka perlu kita menjaga attitude kita semua, ya semua ya. Ini penting nih ya. Antum niatkan perjalanan hidup antum itu semuanya dakwah. Sehingga dengan akhlak kita, dengan senyuman kita orang bisa masuk Islam. Takbir. Ada yang mau bertanya lagi boleh Pak? Tahu nggak? Jadi alasan dia masuk Islam yang pertama dia datang dari keluarga broken home. Yang kedua ya karena dia masuk penjara, di penjara dia belajar Islam dan awalnya dia tidak suka. Terus yang ketiga alasan dia masuk Islam, dia bertarung dengan orang Islam nggak pernah menang. Berapa kali dia bertarung sama petarung? You remember the name who's fighter who you make you lost? Burak ya. Burak Yilmaz, Tarhan Ibragimov. And a lot of others. One of the Ahmadchum from Chechenian president. Jadi kalau dia bertarung sama orang Islam nggak menang-menang dia bingung nih apa rahasianya nih. Ternyata dilihat memang orang Islam ini punya kekuatan yang luar biasa. Dan antum perlu tahu ya, juara dunia bela diri sekarang UFC semuanya itu orang Islam semua. Ya, Khabib Nurmagomedov tidak pernah terkalahkan ya, masya Allah. Khamzat Chimaev, masya Allah. Yeah, he will, but I say I have no time. What he said? I say, hey, send me location. Send me location. Jadi kalau dia bilang, mau berantem nggak ya? Send me location. Kalau si Khamzat kan smash everybody. Ya. Kemudian Usman Kamaru ini semua. Jadi memang bela diri ini dikuasai oleh fighter Muslim. Dan itu juga jadi lahan dakwah. Berapa banyak orang dapat hidayah gara-gara melihat orang Islam bertarung. Termasuk beliau, Khalid adalah orang yang dapat hidayah gara-gara bertarung Pak. Dia kalah sama orang Islam dan dia setelah itu berteman dengan komunitas fighter Muslim. Di sana dia belajar agama. Dan juga gara-gara ada orang tua yang mengantarkan anaknya pergi latihan ke tempat dia. Dan anak tadi cium tangan, bolak-balik ke orang tuanya sayang dia. Masya Allah. Jadi ini boleh Pak si Khalid ini, Masya Allah. Kalau dia ketemu orang tua cium tangan Pak. Ada bingung juga nih boleh cium tangan tuh di mana dia jadi. Allahu Akbar. Ada lagi yang mau bertanya silakan. 2 pertanyaan lagi. Silakan Ustaz. Apa kenikmatan yang didapatkan setelah memeluk Islam tidak didapatkan sebelumnya? Yeah, this is asking. What's the difference? Your life before Islam and up now. What's the difference? What do you feel now? So, as a Muslim, you feel other like non-Muslim. You look others like a non-Muslim. You heard others like a non-Muslim. You are complete changed. Yeah. Jadi kalau orang jadi orang Islam itu kata dia, kita harus berbeda dengan non-Muslim. Semuanya hati kita berbeda, penampilan kita berbeda, kehidupan kita berbeda, cara bicara kita berbeda. Jadi kalau antum tanya apa beda dulu ketika non-Muslim dengan setelah Muslim, wow, like the police from airport,
You can tell that it's different. Yeah. Yeah. Yeah, the police is the different. If I was in Austria, Yeah. I got all the time problems. Yeah. Yeah. But if I go to Indonesia, so the police is not behind me, the police is in front of me and helps me. Takbir. Allahu Jadi dia Akbar. bilang, aku tuh di Austria tuh bikin masalah terus, di mana-mana diburu polisi katanya. Tapi di Indonesia setelah jadi orang Islam berbeda. Kalau di Austria polisi di belakangku, kalau di Indonesia polisi di depanku ngawal aku katanya. Kemarin kita pakai patwal Pak dari airport ya. Dia ngomong ketawa-ketawa dia. Sekarang kita polisi di depan bukan di belakang. Allahu Akbar. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi. Ya, silakan Ustaz. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan, silakan. Yeah. What the purpose next after this? Yeah. What the purpose of your life? What you're planning after this? Yeah. You continue fighting or you stop fighting or what? This is. Or maybe you move to Indonesia to learn in Azikra. Okay. First, I convert to Islam 2020, and at this time I say I stopped boxing. Boxing is not okay with Islam. And at this time I have always problems with my health all the time. Now I have big problems with my heart. I can't fighting now. It's impossible. So, and my plan, I don't know. Allah is the best planner. What comes, comes. So I'm in Indonesia now. A dream comes true for me and my wife. And I say to my wife, maybe it's possible after the 3 weeks you must fly home alone. Maybe, inshallah. You must sell all what we have and then you come back to Indonesia. So this is what I say. Yeah. Allah is the best planner, inshallah. Allah is the best planning. Ya, saya nggak dengar dia ngomong apa 30 menit karena ada istrinya dia sama istri saya nyusul Pak dari hotel, maka dia telepon. Dia bilang, ini orang lagi live nelpon. Ya, tapi itulah kalau perempuan nelpon kita nggak boleh angkat Pak, bahaya nanti. Ya, mau Khalid mau siapapun kalau 01 nelpon harus diangkat. Menteri Dalam Negeri. Jadi, tahu nggak saya? Ini cerita nih. Anu bilang dia sekarang lagi semangat belajar Al-Quran, ya. Maka misi banyak orang telepon saya Ustaz, minta Khalid untuk tampil di sini, tampil di sana, tampil di sini. Saya bilang no. Dia datang ke sini bukan untuk itu. Dia datang ke sini mau belajar agama. Saya mau ajak dia ke pesantren-pesantren. Saya mau ngajak Khalid ke madrasah-madrasah jumpa ulama-ulama. Ya, ke sini bukan lagi cari duit, enggak. Kalau sekali fighting berapa dia bayar Pak? Ini mau $10.000 masuk kantongnya dia. Ya. Nah, tapi bukan for dunia, datang ke sini bukan buat fighting. Tapi kalau ada yang mau coba-coba boleh send me location gitu ya. Ya. Dia bilang di mana, mau diadu di mana, ayo. Ya. Kalau mau tes coba silakan. Tapi intinya dia datang ke sini untuk agama. Jadi mungkin setelah ini kan besok saya ajak dia pergi ke Batam, ke Tanjung Balai Karimun, jumpa Habib Alwi, kemudian melihat suasana agama di sana. Setelah itu saya akan ajak dia ke Buya Yahya, ke Temboro. Mau ngajak dia ketemu Ustaz Abdul Somad mungkin insyaallah, mudah-mudahan ada waktu jumpa dikonekkan. Kemudian banyak selebritis yang mau ajak ketemu juga, tapi tidak penting Pak. Yang punya followers 20 juta, 30 juta bisa aja collab sama dia. Tapi saya nggak mau nanti kedatangan dia ke sini hanya fokusnya jadi dunia lagi. Nah, dunia ini sampah kan, nggak ada apa-apanya kan. Nah, jadi datang ke sini karena Allah, ya dia datang pakai biaya dia sendiri. Saya coba rayu-rayu, ngomong come to Indonesia, tapi dia datang sendiri Pak. Mestinya orang kayak gini kita beliin tiketnya Pak. Ya, kita beliin tiketnya, kita siapin semua. Dan sekarang kalian semua dengar apa yang maksud hidup beliau di sini.
dan istrinya dia berhijab meninggalkan pekerjaan dia yang gaji besar. Dia memutuskan untuk tidak bekerja, nggak apa-apa. Sekarang dia mulai bikin jilbab, jahit jilbab sendiri Pak, dijual Pak. Nah, dia tidak bercerita tentang kesusahan hidupnya karena dia sudah merasakan kenikmatan dalam Islam. Tapi saya sebagai sahabat beliau, saya berteman almost 2 years, we know each other in Instagram ya. Jadi dari pertama masuk Islam tuh dia viral Pak, dia viral. Kemudian saya DM dia di Instagram, dia balas Pak, itu ceritanya. Nah, makanya followersnya Khalid itu I think is more than 50% Indonesian ya. Yes. Yes. Jadi followers dia paling banyak orang Indonesia Pak, karena sering live sama saya. Nah, apalagi sama Ari Untung juga pernah live, also sama Ustadz Fatih Karim di Cinta Quran dia juga pernah jadi bintang tamu. Jadi saya ajak beliau untuk berhubungan dengan komunitas-komunitas Islam di Indonesia. Dan Indonesia adalah tempat yang itu sampai dia bilang gitu. Mungkin saja dia 3 minggu di sini, tiket balik tanggal 22 Pak. Dan dia sudah bilang ke istrinya kemarin, bisa saja nanti aku tinggal di sini, kamu pulang duluan. Kamu pulang duluan ke Austria, jual semua barang kita terus balik lagi sini. Takbir. Nah, nanti dia mondok di sini, mau mondok di Temboro, mau mondok di mana, jadi santri aja Pak. Ya benar Pak, banyak artis-artis pengen jadi santri. Santri-santri jangan pengen jadi artis kalian. Artis-artis pengen jadi santri, pengen jadi dai Pak. Jangan sampai ada dai yang pengen jadi artis. Ya, nggak ada kemuliaan di dalam dunia itu. Nggak ada kemuliaan di dalam jabatan, pangkat, harta, nggak ada. Ya, jadi kalau kedepannya, ya mudah-mudahan Khalid, I wish ya Allah is the best planner. Kata Allah sebaik-baik pembuat rencana. Ya, Allah sebaik-baik pembuat rencana, dan mudah-mudahan ya kita berharap Khalid di sini ya bisa ngajarin kita gulat juga kan. Ya, siapa tahu nanti Ustaz Syukur dilatih jadi six pack juga. Ada lagi? Sudah. Baik, satu lagi teman-teman sekalian. Kami mungkin masih sekitar setengah jam sambil menunggu rombongan, masih ada di ruangan Abdurrahman. Jadi teman-teman yang Allah gerakkan hatinya untuk memberi sesuatu hadiah kepada mu'alaf. Mu'alaf itu hasnaf 8. Dia berhak menerima zakat, ya. Apalagi dia tamu kita Pak, dia tamu ya, kalau antum mau memberikan ke dia langsung ya itu hak dia jelas. Tapi kalau antum mau titip ke saya nanti untuk biaya perjalanan dia, hotel dia, tiket dia kemana-mana, saya akan sampaikan amanah itu ya, karena saya sudah bilang sama dia, selama kamu di Indonesia, no 1 rupiah, no $1 your money, you can spend your money for your food, for your accommodation, for hotel. Jadi kalau ada tamu Pak, saya pernah 4 bulan di Hindustan, di India, khuruj, 1 rupiah pun uang tak boleh keluar Pak. Kalau keluar dibalikin sama orang tempatan Pak. Dia marah Pak. I tell story about my experience going to India. Next time with me, we go to India insyaAllah. InsyaAllah. Next Muslim country. Insya Allah. Jadi di India tuh Pak, saya belajar Ustaz, kalau tamu lebih dari raja. Saya pernah makan 1 piring, you know. Di India itu nggak pegang makanan Pak, disuapin sama ulama. Saya pegang, ditahan, disuapin sampai habis. Ya, betul-betul Pak, ikram di sana. Ya, dokter nggak mau dibayar, taksi nggak mau dibayar, semua nggak mau dibayar. Kalau tamu, mehman, tamu, berarti kalau tamu harus dimuliakan. 3 hari tamu di sana dimuliakan, nggak ditanya ada keperluan apa, maksud apa. Jadi kalau di India, Pakistan, Bangladesh, kenapa jemaah tabligh sering belajar dakwah ke sana? Antum kalau masuk ke sana ke masjid, tidak boleh masak Pak. Kompor kita disembunyiin sama mereka, disembunyiin. Tapi anehnya kalau mereka ke sini, mereka pun nggak mau dimasain. Jadi aneh Pak, orang sana tuh ke sini nggak mau diikram, pas kita ke sana nggak mau juga dia diikram juga sama kita. Nah, jadi komplainlah satu orang ustaz waktu itu komplain, kenapa waktu di Indonesia kamu tidak mau dimasain, sekarang kami pun nggak boleh masak. Jawaban dia, waktu kami ke negaramu Indonesia, kami belajar jadi muhajirin yang baik. Muhajirin yang baik tidak menyusahkan orang Ansar. Sekarang, nah, waktu kami ke Indonesia, kami belajar jadi muhajirin yang baik. Tapi waktu kalian ke sini, kami belajar menjadi Ansar yang baik. Ansar yang baik tidak menyusahkan orang muhajirin. Jadi 2-0 kita kenapa? Nah, belajar dakwah ke sana ya. So I tell us about how to in Islam teach us about to make honor for your guests. Ya, ini penting Pak. Dia juga bawa Khalid, dia bawa donation ke sini, dia bawa uang ke sini.
nanti dia akan datang ke pesantren-pesantren memberikan bantuan. Saya bilang okay, for donation you can spend your money, but for your food, for your drink, for hotel, for buying clothes, for semua, not your money. I have my money. Takbir, padahal nggak ada duit juga, pikir-pikir. On the first time you say my money is haram. Saya bilang di mobil, your money is haram in Indonesia for your food. Paham ya? Jadi kalau ada tamu datang ke masjid-masjid kalian nanti bapak-bapak semua, muliakan mereka. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Kalau ini bukan sekedar tamu Pak, dia seorang mujahid, dia seorang warrior, da'i Pak, tidak mudah Pak. Di Indonesia aja tidak berani orang teriak-teriak Save Palestine Pak. Takut akunnya di ban kan? Ya, dia Pak, live TV Pak, takbir Save Palestine. Can you say takbir again? Takbir! Allahu Akbar. Beda Pak. Getarnya beda. Paham ya? Jadi kalau ada yang mau memberikan sesuatu hadiah, mau tasbih, mau tadi awang ngasih siwa, ustadz ngasih sorban, silahkan. Ini sesuatu mungkin bagi kita nggak banyak, tapi bagi dia itu berkesan Pak. Dia sampai tadi pagi di masjid pagi tadi, dia nggak habis pikir kok bisa orang Indonesia kayak gini. Tapi bilang accept it, karena itu tanda cinta. Ya, justru kalau kamu nggak terima, tapi kamu dibilang sombong sama orang sini. Oh gitu ya. Awalnya nggak mau terima tadi, kaget dia Pak, pertama kali orang kasih. Ya, jadi if somebody give you something in Indonesia, this not because of the insulting you, not, but this is because of love. Yeah. They will give something love. Yeah, if you want to give, this is your business. Yeah, but they want to give, we accept. We want to give to somebody else. This is our next mission. Nah. That's jadi true. itu ya, mungkin itu saja dari saya, dari Khalid bin Walid. Ustaz Syukur ada yang mau ditambahkan? Baik, kalau di sana gulat, di sini gelut gitu ya. Alhamdulillah kita senang dengan kehadiran beliau-beliau dan menambah pencerahan buat kita. Kami hanya mengingatkan insya Allah Ahad besok kembali kita zikir di sini. Dan ini menarik juga, anak muda masih anom, Gus Yusuf bin Kiai Haji Uzairon. Tentu kita sudah paham siapa Kiai Uzairon dan kami sudah ziarah juga ke makam beliau di Temboro. Maka sampaikan kabar ini kepada kawan-kawan yang lain. Kita penuhi lagi masjid kita insya Allah Ahad besok ya. Ahad besok dan kita akan berzikir bersama dan insya Allah Gus Yusuf akan bersama dengan kita dan tentu ulama-ulama yang lainnya ya. Mudah-mudahan siap hadir. Dan kalau juga untuk menambah amal buat kita, share. Sudah ada flyernya, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Sebanyak orang yang datang, insya Allah itu menjadi kebaikan buat kita. Ya, insya Allah siap semuanya? Insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi kita. Dan kita mau ambil foto bersama dengan beliau ya. Di sini mungkin mejanya bisa digeser. Nanti yang lain kawan-kawan ada yang berdiri dan juga ada yang di bawah. Supaya kebagian semuanya. Ayo nanti kalau satu-satu.